Perkenalkan, nama saya Ferawati Susanti Ambat, NIM 2114202103, kelas B1 semester 6, Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Ilmu Keperawatan. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu dengan judul Pengaruh Perawatan Payudara terhadap Produksi ASI pada Ibu Nifas di wilayah kerja Puskesmas Tumaratas, Kabupaten Minahasa. Latar belakang: air susu ibu atau ASI merupakan nutrisi alamiah terbaik bagi bayi karena mengandung kebutuhan energi dan zat lain yang dibutuhkan selama 6 bulan pertama kehidupan bayi. Masalah pada menyusui sering terjadi pada ibu pasca bersalin. Hal ini yang akan menjadi faktor penyebab rendahnya cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi. Mengatasi masalah tersebut, maka dibutuhkan perawatan payudara atau breast care. Data Badan Kesehatan Dunia atau WHO, yaitu cakupan ASI eksklusif di seluruh dunia hanya sekitar 36%. Di Indonesia pada tahun 2020 terdapat 2.113.564 bayi usia yang kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif atau sekitar 66,1% dan memenuhi target Rensra sebesar 44%. Di Provinsi Sulawesi Utara, presentasi pemberian ASI dari bayi 0 sampai 6 bulan sebesar 58,6%. Cakupan pemberian ASI eksklusif di Kabupaten Minahasa tahun 2016 yaitu 39,3%. Metode penelitian. Metode penelitian ini adalah pre-eksperimental dalam bentuk one group, pre-post test design. Desain ini dilakukan untuk mengungkap hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan satu kelompok subjek. Kelompok subjek diobservasi sebelum dilakukan intervensi, kemudian diobservasi lagi setelah melakukan intervensi. Pada penelitian ini, sampel berjumlah 16 orang dengan teknik pengambilan sampel atau purposive sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah SOP atau Standar Operasional Prosedur Perawatan Payudara. Hasil dan pembahasan. Tabel 1 yaitu distribusi responden berdasarkan umur. Umur yang kurang dari 20 adalah 1 orang, persentase 6,3%. Umur 20 sampai 25 orang, berjumlah 6 orang, presentasi 37,5%. Umur lebih dari 25 tahun, 9 orang, presentasi 56,3%. Dapat diketahui tingkat umur responden paling banyak adalah responden dengan kategori umur lebih dari 25 tahun, berjumlah 9 orang ibu, atau 56,3%. Tabel kedua yaitu distribusi responden berdasarkan pendidikan terakhir. Yang berpendidikan SD ada 4 orang, yaitu 25%. Berpendidikan SMP atau SLTP berjumlah 2 orang, presentasi 12,5%. Pendidikan terakhir SMA atau SLTA 7 orang, presentasi 43,8%. Dan perguruan tinggi ada 3 orang, presentasi 18,8%. Total 16 orang, presentasi 100%. Dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan terakhir responden yang paling banyak adalah SMA atau SLTA, berjumlah 7 orang ibu. Tabel yang ketiga yaitu distribusi responden berdasarkan perawatan payudara. Perawatan payudara yang melakukan 2 orang, yaitu 12,5%. Yang tidak melakukan perawatan ada 14 orang, 87,5%. Dapat diketahui bahwa yang melakukan perawatan payudara sebanyak 2 orang ibu. Tabel yang keempat, distribusi responden berdasarkan obat pelancar ASI. Obat pelancar ASI
yang menggunakan 3 orang, presentasi 18,8. Yang tidak menggunakan obat pelancar ASI ada 13 orang, presentasi 81,3%. Diketahui bahwa yang menggunakan obat pelancar ASI sebanyak 3 orang ibu. Analisa univarian tabel 5 distribusi produksi ASI sebelum melakukan perawatan payudara. Produksi ASI lancar tidak ada, cukup lancar 9 orang, presentasi 56,2%, kurang lancar 7 orang, presentasi 43,8%. Dari tabel 5 menunjukkan sebagian besar responden belum dilakukan perawatan payudara. Produksi ASI kurang lancar berjumlah 9 orang ibu. Tabel ke-6 distribusi produksi ASI sesudah melakukan perawatan payudara. Produksi ASI lancar 16 orang, presentasi 100%. Dari tabel 6 menunjukkan bahwa sebagian besar responden sesudah melakukan perawatan payudara, produksi ASI lancar berjumlah 16 orang. Perawatan payudara mempunyai manfaat untuk memelihara kebersihan payudara ibu sehingga bayi mudah menyusui, melenturkan dan menguatkan puting susu, mengurangi luka saat bayi menyusui, dapat merangsang kelenjar air susu sehingga produksi ASI menjadi lancar, persiapan psikis bagi ibu menyusui dan mencegah penyumbatan pada payudara. Pentingnya pengetahuan tentang perawatan payudara dapat membawa banyak manfaat bagi ibu. Kesimpulan dan saran, yaitu pertama, produksi ASI ibu nifas sebelum dilakukan perawatan payudara di wilayah kerja Puskesmas Tumaratas, Kabupaten Minahasa, sebagian besar produksi ASI kurang lancar. Kedua, produksi ASI ibu nifas sesudah dilakukan perawatan payudara di wilayah kerja Puskesmas Tumaratas, Kabupaten Minahasa, sebagian besar produksi ASI lancar. Ketiga, ada pengaruh perawatan payudara terhadap produksi ASI ibu nifas di wilayah kerja Puskesmas Tumaratas, Kabupaten Minahasa. Saran pertama bagi Institut Penelitian, hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan mahasiswa keperawatan, terutama bisa menjadi referensi dalam penyusunan karya ilmiah tentang mengetahui pengaruh keperawatan payudara terhadap produksi ASI pada ibu nifas. Kedua, bagi lokasi penelitian, hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi petugas puskesmas. Ketiga, bagi profesi keperawatan, bermanfaat menambah pengetahuan, keterampilan, serta memperluas wawasan. Keempat, bagi penelitian lanjut, menyarankan agar dapat menambah variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. Demikian hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.